Lah, wong Indonesia iso loh, bisa melakukan gitu. Iya. Kenapa kita harus? Itu menarik. Nah, itu yang Ya udah, orang Indonesia bisa, kenapa kita harus pakai orang luar kan gitu poinnya. Halo sahabat, saya Febrian Kahar. Selamat datang di Bin Sigar Channel. Saat ini saya sedang bersama sahabat Imade Sumardika. Apa kabar, sahabat? Baik-baik Pak, sehat ya? Amin, amin, Ya. sehat. Wah, Terima ada teman kasih. jauh dari Denpasar, Bali. Betul. Kali ini kita akan membahas tentang cerutu di perhotelan. Tapi sebelum saya mulai, saya sahabat-sahabat di rumah ingin mengetahui sahabat Made ini siapa sih? Kenapa hari ini saya harus bersama dengan sahabat Made? Mari. Terima kasih Pak. Oke, selamat siang sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Made Sumardika. Saya orang Bali asli, ya, lahir di Denpasar, besar di Denpasar. Nah, hari ini saya berterima kasih sekali dapat ketemu dengan orang hebat dari Bin Sigar ini. Luar biasa sekali. Nah, saya bekerja di Archipelago, ya, di salah satu company bidang manajemen perhotelan. Nah, udah itu dari keluarga, ya, saya punya 3 putra, ya, artinya 3 anak, 2 putra, 1 putri, dan 1 istri Pak. Wah. Cukup Pak. Ya. Oke, monggo Pak. Kemudian di bidang perhotelan, Ya. sahabat Made apakah penyigar? Ya, betul. Saya sudah mulai meninggalkan rokok dan beralih ke sigar. Ya. Sebabnya apa kira-kira? Nah, ada suatu sensasi tersendiri nih kalau melihat orang nyigar, santai, rileks, berkelas lah. Nah, gitu yang saya lihat ya. Itu makanya saya mulai beralih itu. Karena kalau kita ya sebelumnya maaf aja ngerokok kayaknya cepet-cepet udah matiin. Karena mungkin releasing stres dan segala macam. Tapi kalau pada saat kita nyegar itu ada waktu tertentu yang kita siapkan, rileks, dapat ngobrol. Nah, inspirasi itu juga bisa keluar dari situ. Nah, itu yang saya lihat ya Pak ya. Kalau hubungannya langsung to the point, Ya. karena merasakan waktu, menikmatin waktu dengan baik. Kita ke hotel untuk istirahat, kita ke hotel untuk bersantai dan relaksasi dan menikmati waktu. Betul. Kira-kira menurut sahabat Made itu hotel itu bagaimana korelasinya dengan cerutu atau sigar? Oke. Nah, kalau sigar itu di dunia perhotelan bukan hal yang baru, bukan hal yang sesuatu yang baru ya Pak ya. Itu part of life in the hotel. Kalau kita boleh singgung itu ya. Makanan, minuman, aktivitasnya udah itu kalau ada di bar atau di lounge. Nah, teman yang paling baik itu sebetulnya adalah kalau orang ngerti ya Pak, itu nyigar, ketemu sama temennya, ngobrol. Nah, ketawa lepasnya di situ sebetulnya intinya itu adalah iya itu. Jadi kalau jadi memang hotel itu kita seandainya hotel wajib memberikan tempat souvenir. Kalau saya di Kuba kemarin, hotel itu tidak hanya menyediakan tempat souvenir, dia juga menyediakan ada souvenir shop. Itu ada mulai dari baju sampai perlengkapan pernik-pernik termasuk piring, gelas, dan cerutu. Kira-kira menurut sahabat Made, apakah sebuah hotel itu perlu apa tidak kita menyediakan cerutu? Di mana kita lihat bahwa cerutu ini kan baru naik-naiknya di Indonesia. Iya, betul. Iya. Ya, begini Pak, menurut saya Pak ya. Nah, sekarang tuh nyigar, ngerokok, nah itu part of life juga kepada tamu-tamu kita. Ada yang suka ngerokok, ada yang enggak, ada yang suka nyigar. Nah, kembali lagi ke hobi kan. Baik. Nah, sekarang kalau kita lihat tuh, nah di dalam menjalankan operasional di hotel itu, nah selling pointnya kita apa dulu?
Biasanya kalau saya yang di food and beverage itu kadang-kadang kita buat souvenir ya, souvenir makanan, snack. Nah, alangkah baiknya kita promosi dulu nih bahwa ada sesuatu nih yang kita tambahkan dikit nih. Nah, tambahkan souvenirnya karena apa? Ini adalah produk lokal yang betul-betul harus kita promosikan dulu, Pak. Nah, kenapa kita promosikan? Ada alasan tertentu nih. Satu, memperkerjakan banyak orang itu. Yang kedua, pada hasilnya adalah perekonomian kita meningkat nih. Nah, salah satunya adalah sigar mungkin yang dimana kita secara promosi itu memang betul-betul harus kenceng dulu nih. Nah, promosi di pariwisata itu kenceng, udah itu akan menambah ya. Kalau bisa revenue juga ya Pak ya, revenue di hotel lah, akan efeknya kepada revenue di daerah itu sendiri. Nah itu yang saya lihat ya, cuman kerjasamanya kita yang betul-betul harus mendasar dulu nih. Pada company-company, ya, karena saya juga pernah berkunjung ke salah satu daerah di yang Bapak bilang Kuba, ya kebetulan hotelnya kami memanage. Hotel di Kuba, memang saya lihat kalau Bapak begitu check-in di kamar memang udah ada souvenir. Nah, satu per orang itu ya Pak, per orang satu sigar dilihat udah itu ada baju juga ada gambar sigar. Mainly mereka tuh mempromosikan itu Pak. Nah karena terkenalnya itu karena memang sigarnya. Nah sekarang kita maunya gimana sekarang pariwisatanya? Kita mau ekspos itu juga, nah harus tembakannya betul-betul mendasar ini, jadinya biar betul-betul kita tuh terselubung nih semua nih. Kalau pariwisata itu minuman, makanan, tembak dengan sigar, tambahannya tambah. Nah itu akan membantu sekali kita di bidang pariwisata itu mengerti apa itu sigar, fungsinya sigar apa. Nah itu secara general Pak ya. Itu yang saya lihat untuk ini ke depannya. Kedepannya lebih baik. Jadi kalau seandainya tamu hotel itu menikmati pemandangan sebuah landscape yang indah. Betul. Terus kemudian diikuti oleh sebuah meningkatkan quality waktu yang baik dari mereka dengan menyigar. Mungkin menurut Bapak itu lebih waktu yang berkualitas bagi tamu tersebut akan lebih tinggi gitu Pak. Ya, kalau saya lihat beberapa tamu-tamu yang datang khususnya ke Bali ya Pak ya, mereka tuh lebih cenderung kepada enjoy holiday. Nah, enjoy holiday ini kita mungkin bisa edukasi sedikit. Bagi tamu-tamu yang penyigar itu tidak perlu lagi karena kita yang poinnya adalah menjual barang atau produk-produk kita yang kita tunjukkan nih bahwa ini produknya kita tuh tidak kalah dengan produk luar. Nah itu yang harus kita edukasi ke tamu nih dulu nih bahwa kita tuh punya produk yang di luaran sana udah dipakai. Di negara ini harus kita tunjukin kepada mereka, mengedukasi tamu. Oh ternyata kamu punya begini tuh. Nah coba, keuntungan orang nyigar itu apa? Dari segi kesehatan, dari segi apa lagi kita relaksasi segala macam kita harus tunjukkan di situ. Karena kalau kita ke ke destinasi pariwisata di mana di situ memang betul-betul resort ya, holiday yang kita betul-betul spend our time, our day untuk relax, betul-betul melupakan aktivitas kita. Tambahannya ini luar biasa sekali sigar, apalagi mereka mengerti bagaimana cara nyigar dan tahu gimana keuntungan nyigar. Wah luar biasa tuh, hidup kayak di sorga kayak dibilang deh Pak. Gitu ya saya lihat ya Pak ya. Nah itu yang bisa saya ini informasikan. Mari sama-sama itu nanti betul-betul biar dasarnya itu ada. Karena memang pariwisata Bali itu memang pariwisata Bali. Benar, memang kiblatnya pariwisata Indonesia itu di Bali. Mereka sudah memang hidup secara gaungnya itu gaung pariwisata internasional masalahnya Pak. Sudah peta helixnya sudah jalan sekali di sana. Jadi kita sendiri Cerutu ini bersyukur punya Bali sebenarnya. Di sana bisa melihat, bisa mengejas, tidak perlu ke suatu negara lain yang harus mengejas
cara memasuk ke dalam sebuah hotel, di mana kita sudah punya Bali yang mungkin kita cerutu itu sudah memang karena banyak resort, banyak Bali kan landscape ya, benar, ya, jadi banyak open air, jadi memang akhirnya cerutu terdukung di Bali itu sendiri. Tapi kira-kira cerutu model apa Pak yang kira-kira cocok untuk masuk perhotelan, terutama di Bali ya kita punya. Nah sekarang kan kita mau menyebar atau mempromosikan cerutu itu, pertama kita mengedukasi dulu ya Pak, tim kita yang kita edukasi. Nah kalau misalnya pada pagi hari apa yang kita cocok, nah itu timnya kita harus tahu, mengedukasi timnya kita, karena dia pionir-pionirnya kita yang kita akan suruh upselling. Nah, misalnya pagi hari yang sop ini cocok nih, ditemani kopi panas atau cappuccino apapun namanya. Nah, udah itu ini loh keuntungannya kalau nyigar di pagi hari, inspiration will come to fill your day gitu contohnya. Udah itu setelah melakukan aktivitas siang hari nih, habis lunch apa yang kita lakukan? Mungkin yang medium, medium apa penemannya nih minumannya. Nah itu edukasi timnya kita. Nah udah itu pada setelah itu karena ini in the middle of busy ini kan siang harinya ini, udah itu relaksasinya di malam hari. Nah di malam harinya ini sigar apa yang cocok nih? Malam hari mungkin yang lebih strong mungkin ya, strong. Dan itu minumannya apa? Nah di Bali juga ada ya mungkin wine ya yang lokal juga. Wine lokal sudah ada. Itu head and wine ya. Kapal yang bener itu. Iya benar itu kebetulan saya juga ada bawa sampelnya di sini. Nanti silakan kita tes nanti. Itu juga udah masuk di Bali itu luar biasa sekali, dan udah ada import banyak sekali juga dari tamu-tamu dipakai souvenir juga Pak. Wine itu di salah satu hotel tempat kami dulu kerja itu, begitu Bapak check-in udah dapat a bottle of ini gitu loh Pak. Gitu. Nah mungkin nanti ke depannya itu bisa kita edukasi Pak. Tamu-tamu apalagi di Jember ini kan udah terkenal nih. Nah mungkin kita kerjasama dengan hotel dulu nih. Kalau kalian nginep di Jember nih, begitu datang kalian dapat sebenarnya nih. Jadi itu daya tarik. Apalagi orang yang mau berhenti, mungkin merokok berhenti, kita edukasi dulu nih keuntungan nyigar itu apa. Udah itu kita dapat plusnya, edukasi tentang sigar itu, plus daripada ini loh lokal, kearifan lokal ya. Jadi expose-nya kearifan lokal di mana akan secara perekonomian pasti akan menambah kan Pak. Nah karena kita banyak yang kesini membeli barang itu sigar itu sendiri, apalagi part of souvenir. Nah di masing-masing hotel nih. Jadi itu yang kita lihat dulu Pak. Edukasi teman-teman yang di perhotelan yang kita pakai pionir-pionir untuk menjual produknya kita nih. Nah jadinya dengan profesionalnya mereka menjual, jadi daya tarik tamu otomatis nih. Ada sesuatu yang baru nih, ada sesuatu yang belum kita tahu nih. Nah, ayo coba. Nah, dari mencoba itu saya yakin ya, saya mencoba ada suatu sensasi yang saya dapat di sini. Kita lanjut. Nah, itu yang saya lihat ya Pak ya, secara edukasinya dan promosionalnya. Jadi memang apa ya, butuh waktu ya untuk masuk ke dalam sebuah tourism menjadi seperti Bali. Bali sudah tahun berapa ya? Sudah tahun 70-an itu Pak. 70-an. Betul. Kuba sendiri itu 20 tahun. Tahun 2000 itu baru start Pak. Betul. Sekarang sudah dia termasuk 5 besar produsen cerutu dunia. Karena memang gencarnya promosi dan konsisten untuk melakukan itu. Jadi smoker ataupun beginner itu sudah well educated nantinya. Jadi mungkin itu juga menyebabkan kita pun cerutu yang dipilih untuk masuk ke dalam sebuah hotel mungkin harus komplit ya. Kayak kami punya Pak cerutu morning cigar yang nanti yang half corona itu morning cigar. Kemudian daily cigar kita punya yang namanya corona di depan Bapak itu. Terus kemudian evening cigar atau enjoyable time cigar kayak Don Agusto ini memang
kalau malam kita punya waktu sendiri, Ya, itu memang pas. Mungkin teman-teman yang sigar yang lain juga sama. betul. Tapi dibandingkan cerutu luar negeri, Bapak kan penyigar. Ya. Kira-kira cerutu produk Indonesia bagaimana menurut pandangan Bapak? Oke. Saya pernah mencoba yang dimana diekspos di Kuba ya, karena kenapa orang memilih salah satu produk itu yang boleh saya sebutkan Kuba ya. Kuba itu karena presidennya mereka menyukai itu. Suka itu. Nah, itu menjadi signature lah di situ kan. Kalau kamu ke sini, kalau kamu nggak nyigar ini, kayaknya kamu nggak ke Kuba. Nah, gitu yang saya diedukasi. Nah, itu melekat jadinya ke alam bawah sadarnya kita. Karena apa? Kita mau mulai mulai sigar, udah tuh diedukasi seperti itu, ditanam di alam bawah sadar kita bahwa ada sesuatu nih. Nah, sekarang kita sigar nih. Kamu gimana nih sekarang? Karena yang saya lihat itu adalah ini loh, produk yang berisi merah putih ini luar biasa sekali nih. Menurut saya ya. Menurut saya itu adalah bendera merah putih yang dimana benderanya bangsa Indonesia. Nah, kita expose itu dulu bin sigar itu bahwa kita memiliki sesuatu yang luar biasa nih, signature cerutunya. Begitu Bapak masuk ke Jember contoh atau ke daerah-daerah, itu yang kita kasih sebagai souvenir, kampung hotelnya. Udah itu mungkin kita jual-jual di shop-shop, menunjukkan bahwa kita tuh bangga berbangsa Indonesia, ya, di mana merah putih salah satu ininya kita, benderanya kita, dan juga sigar pun ya kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh sigar Indonesia. Nah, jadi otomatis alam bawah sadarnya Bapak, tamu-tamu dari manapun dia mancanegara, itu teredukasi nih. They have a special gift lah for us, which is showing by, giftnya itu ada bendera merah putih. Kalau saya lihat ya, dan taste-nya, sorry to say ya, hampir sama ya. Tidak jauh beda menurut saya ya. Tidak jauh beda, karena apa? Karena Bapak baru berjalannya pelan-pelan. Sedangkan di negara itu sudah lari. Nah, kan kita harus mengejar. Kita harus mengejar nih. Gimana caranya kita mengejar nih biar betul-betul at least jangan jauh tertinggal. Karena toh produknya mereka itu yang mereka banggakan di situ, kita punya di sini. Nah, cuman orang lain tahu nggak? Enggak, kan mereka nggak tahu. Nah, itu promosi edukasi itu yang betul-betul kita harus kuatkan. Menurut saya ya. Nah, dari situ dah kayak seperti bilang tak kenal maka tak sayang di sini. Nah, kalau saya lihatnya ke situ ya Pak ya. Nah, apalagi teknologi semakin maju, ya, informasi Instagram, Facebook, apapun dia itu kan membantu spread out the information to all the world. Apalagi itu Pak. Nah, itu menurut saya itu akan membantu pelan-pelan kita mengikis ya barang-barang luar ya yang masuk ke Indonesia. Udah itu apalagi kita coba dengan produk-produk kita edukasi teman, saya yakin perhitungan bulan atau tahun udah kita di negaranya kita sendiri at least kita menguasai itu. Kayak di Kuba di negaranya sendiri mereka semua harus kan Pak? Semua bersatu ya. Itu walaupun ada persaingan di antara kita internal ya, tapi in term of guideline-nya adalah sama, bahwa kita mempromosikan ini tujuannya untuk apa. Nah, baik. Secara guideline ya Pak ya. Tadi kita sudah melihat sahabat Made menjelaskan bagaimana cerutu itu yang proses yang harus dilakukan untuk masuk ke dalam sebuah hotel. Tidak mudah sahabat di rumah, bahwa butuh perjuangan untuk cerutu itu menjadi suatu level yang diinginkan oleh visitor daripada hotel tersebut. Karena hotel sudah harus punya 5 star ya 5 star treatmentnya. 3 star ya minimum 3 star. Ya kalau bisa 4 star atau 5 star why not gitu kan. Kira-kira menurut Bapak apa lagi yang masukan buat kami produsen sigar? Menurut saya Pak ya, nah sekarang kita melihat konsep daripada sigar itu sendiri ya, maunya ke arah mana dulu kan gitu. Nah, tembakan kita itu adalah
ke hotel-hotel di mana mereka menyediakan dulu menyediakan dulu at least kopi yang suka ngopi yang kedua tuh kalau ada alkohol dikit dalam konteks alkoholnya mungkin wine yang buat yang simple yang lebih elegan atau yang punya NBPKC-nya ada monggo silakan alkohol yang lebih dari itu silakan. Nah sekarang menurut saya sekarang itu berbagai hotel punya tujuan yang beda contoh di City Hotel misalnya. City Hotel mereka punya fasilitas apa aja nih? Kalau fasilitasnya memang betul-betul didukung ada smoking area karena ada beberapa hotel yang betul-betul no smoking at all. Nah sekarang kita itu harus mencari hotel, mengedukasi tim hotel bahwa selling point and revenue itu, tambahan revenue dikit Pak Revenue itu ujung-ujungnya ke situ Pada intinya ujung-ujungnya duit. Bahwa ada loh, walaupun numbernya secara persentase itu tidak begitu banyak karena pasti mereka tuh mencari mais. Yang di mana sekali mais 1.000, 2.000 untungnya udah gede. Nah ini untuk apa nih yang kecil-kecil? Nah mengisi kekosongan ini kan tidak semua tiap bulan itu ada mais. Baik. Di bulan-bulan tertentu itu pasti ada sepi Pak, sepi tamu dan hari-hari tertentu tuh yang udah terkenal tuh pasti kalau enggak Senin, Selasa udah pasti. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Nah, kita edukasi dulu nih bahwa ada loh revenue di F&B karena kalau kita ngomongin F&B itu tanpa batas revenue-nya karena itu kita bisa berbuat banyak di situ. Kalau room udah pasti berapa jumlahnya room 100 misalnya udah nggak bisa lebih dari itu kan. Nah itu yang kita harus edukasi nih apa yang kita harus lakukan ini bahwa kalau diizinkan di daerah itu ngerokok bahwa ada loh sensasi khusus, sensasi sesuatu yang beda yang kita bisa share kepada tamu bahwa ini loh ada tambahan revenue dari kita dan ini loh ada keuntungan untuk tamu. Nah, kita edukasi ini secara general nih kepada tamu-tamu bahwa ini ternyata ada sesuatu yang beda yang harus kita lakukan untuk melepas kepenatan contohlah. Melepas sesuatu yang betul-betul secara operasional, secara tempat kerja itu pressure-nya tinggi. Nah, jadinya mungkin ada 1-2 jam yang dimana kita bisa releasing our stress by having a cigar. Ditemani kopi packet kita buat. Nah, seperti packet kopi dengan cigar atau a glass wine with cigar. Apapun dia, kita coba buatin packet pancing tamu itu ke arah yang instead of meeting aja, mari kita lakukan sesuatu yang beda dikit. Nah, itu kita edukasi. Kalau saya sih melihatnya seperti itu bahwa kita itu kemana kita pergi itu harus ada sensasi khusus yang kita buat menarik. Jadi ada kenangan nanti nih. Oh, kita ke Jember tuh mantap di situ. Karena apa? Ada sigarnya loh. Ada paketnya. Dengan satu sigar kita dapat kopi gratis. Atau contoh seperti itu di mana paketnya itu kita akan kombinasikan. Of course tidak mungkin kita memberikan sesuatu itu tidak ada untung. Pasti ada profitnya yang kita harapkan di hotel juga kan. Nah, itu yang saya lihat ya Pak ya. Nah di situ yang kita akan kembangkan. Edukasi nih. Bahwa ada nih produk Indonesia yang bisa kita banggakan di negara sendiri nih. Nah, kalau seperti itu kan udah beda ininya. Udah beda kelas arahnya udah beda nih. Oke, meeting plus ada sensasinya yang kita tambahin. Kerja ada suatu di sleep lah 1-2 jam untuk releasing stress, get more information. Nah mungkin inspire, mungkin kita dari situ bisa ada inspirasi yang kita dapat untuk memajukan apapun aktivitas kita di tempat kerja itu mungkin bisa lebih maju lagi. Kalau saya lihatnya seperti itu ya Pak, ke arah gimana caranya kita betul-betul kita tuh memajukan hotel tempat kita bekerja. Pada akhirnya hotel akan larinya kepada daerah itu sendiri, akhirnya ke negara. Nah itu saya lihat seperti itu ya Pak. Kalau kita bisa majukan hotel, kira-kira apa yang sudah dilakukan di network Archipelago? Untuk sementara saya kerjasama dengan timnya Bapak nih, Pak Imam, Pak Bin Sigar, udah di setiap daerah pada saat beliau, Pak saya visit ke sini Pak. BM-nya siapa Pak? Ini saya kasih jeder. Nah, monggo silakan deal
Il silakan gimana ininya, udah berapa daerah kami, hotel-hotel kami udah memakai bin sigar, display di situ. Dan di Bali pun waktu kami kenalkan bin sigar kepada teman-teman, itu udah ada yang display produknya bin sigar. Nah sekarang tinggal monitor, karena untuk menggempurnya ini di mana sorry to say, brand luar itu udah banyak masuk di situ duluan Pak. Ya. Nah itu yang betul-betul yang kita harus mengedukasi tim bagaimana caranya, apa keuntungannya, udah itu apa yang harus kita lakukan secara promosi, upselling segala macam. Saya yakin produk-produk luar pelan-pelan akan terkikis Pak. Nah, mindsetnya yang harus kita betul-betul rubah ini. Mindsetnya harus. Tuh ya ini. Ya saya butuh bantuan dari pihak hotel juga untuk kami terutama produsen dalam negeri mendukung program Pak Jokowi Bangga Produk Indonesia. Betul, saya setuju sekali. Itu bersama Souvenir Bali yang lain, kita pakai produk kita pasarkan bersama gitu. Mungkin itu salah satu kiat bagaimana kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Setuju saya Pak. Nah di Bali pun sudah itu gubernur udah ada pergub gubernur ya di mana semua hotel di Bali diharapkan memakai produk-produk lokal. Buah-buah yang kita dihasilkan di Bali. Sana? Iya, udah digariskan, makanya Archipelago berpartisipasi juga di situ Pak untuk menggunakan produk lokal, buah-buah lokal itu. Nah, itu sudah karena pergub gubernur udah turun gitu Pak. Udah saya instruksikan kepada purchasing, teman-teman usahakan maksimalkan produk lokal. Nah, dari situ kita edukasi tamu bahwa kita tidak kalah loh dengan produk luar dari segi kualitas, profesional segala macam. Nah, itu yang gubernur di Bali juga sudah menginformasikan kepada seluruh kalangan PHRI pariwisata untuk betul-betul menggunakan produk lokal. Nah mungkin itu harus kita edukasi bersama nih di seluruh daerah di Indonesia. Pada saat kita menyebut sebuah produk lokal, dan kebetulan kami Bin Sigar juga produk Indonesia, yang memang secara heritage kami ini memang darah dagingnya adalah sigar ya. Kebetulan Bapak Kahar, foundernya Bin Sigar ini sudah hampir 60 tahun di dunia sigar, dan beliau yang meracik dari semua produk kami. Kemudian Bin Sigar ini juga sudah 30 tahun sebagai supplier daripada produk cerutu-cerutu di dunia untuk rappernya. Jadi sejarah itu memang tidak lekat daripada keberadaan Bin Sigar ini. Namun ada yang kembali lagi, kami punya mimpi bahwa kami akan bersama teman-teman yang lain, cerutu yang lain, maju menjadi ekspor. Nah, tapi saya ingin tahu dari sahabat Made, bagaimana pandangan sahabat Made bahwa tentang Bin Sigar, supaya kami juga kami tahu posisi kami. Ya, betul Pak. Oke, saya mengetahui Bin Sigar itu sendiri ya dari salah satu teman unit di Jember ya, di Aston Jember pada saat visit. Sebelumnya terus terang aja ya, berapa tahun yang lalu belum tahu secara detail saya. Wah, ada loh company lokal yang sudah mendunia ya, salah satunya adalah Sigar. Ya, Bin Sigar ini bergerak di bidang sigar yang sudah ekspor importnya sudah lumayan tinggi ya. Itu saya diajak berkunjung ke sini ya, melihat bagaimana kepiawaian tim di sini ya, ibu-ibu dalam hal ngerol sigar, memilih segala macam luar biasa sekali, profesional sekali ya. Karena apa yang saya dapat juga teori dulu waktu kita pertama kali diperkenalkan oleh salah satu supplier ya tentang tentang sigar di luaran sana, tidak jauh beda ya. Caranya mereka membuat segala macam nggak jauh beda. Nah saya lihat sekarang realnya sekarang ini, lah wong Indonesia iso loh bisa melakukan gitu. Kenapa kita harus
Itu menarik. Nah, itu yang ya udah orang Indonesia bisa, kenapa kita harus pakai orang luar kan gitu poinnya. Nah, itu yang saya lihat di sini. Rasa juga sama? Kalau saya lihat tuh nggak ada jauh beda ya Pak ya. Ya kalau dari segi taste segala macam itu sama juga seperti kita sharing lebih awal. Saya suka rokok Marlboro dulu ya yang light ya. Teman saya yang merah suka. Pada intinya kita cari rokok luar loh. Why? Sedangkan kita punya rokok dalam. Karena apa? Karena egonya pertama. Kedua, pada saat informasinya itu yang kita dapatkan itu yang baik, itu yang terbaik yang kita dapatkan. Wah, produk ini baik loh. Nah, jadi mindsetnya kita, wah ini baik, ini enak, ayo pakai. Yang lainnya nggak masuk jadinya karena udah tercekokin bawah alam bawah sadarnya kita bahwa ini produknya apik, nggak usah yang lainnya. Nah itu. Nah mungkin itu yang harus betul-betul kita cekokin kepada masyarakat Indonesia dengan cara apa? Menginformasikan bahwa ini loh bin sigar itu, ini loh keuntungannya, ini loh produknya, ini loh barang-barangnya. Nah itu kalau semua kalangan masyarakat tahu bahwa bin sigar itu bergerak di bidang ekspor untuk cerutu yang dimana yang dari kalangan bawah sampai kalangan kadang-kadang elit lah tahu tentang itu dan mencoba, saya yakin produk luar itu betul-betul akan terkikis. Ya, jadi produktivitasnya kita di sini adalah promosi. Baik. Luar biasa promosinya kita harus apapun dia, teman-teman di hotel walaupun dia mungkin nggak pakai, tapi at least kita tetap berhubungan. Bahwa ini loh ada produk lokal, walaupun Anda tidak di hotelnya Anda tidak memperbolehkan, tapi at least jaringan kita tetap kita pertahankan. Tolong bantu kita juga karena itu produk lokal. Ini loh barangnya kita, walaupun dia tidak memakai mungkin ya, karena larangan tertentu daerah itu tidak boleh ini, tidak boleh itu ya, kan ada alkohol tidak boleh. Nah itu kalau alkohol tidak boleh biasanya ada ya tanda kutip ada juga nggak boleh kan gitu. Nah sekarang tetap kita edukasi, tetap kita komunikasi dengan mereka bahwa kita loh produk lokal yang mau memajukan produk lokalnya kita ke kancah internasional. Nah tujuannya secara positif itu, apalagi mereka tahu berapa ribu orang yang kita pekerjakan di sini. Yeah. Itu kan butuh dana itu. Yeah, dari mana datangnya dana itu? Nah itu pasti penjualan. Penjualan dari mana? Dari kita. Nah pada akhirnya untuk kita. Nah kalau prinsipnya seperti itu, saya yakin kita atau kami di kalangan pariwisata itu akan teredukasi juga. Ya, pada intinya adalah membantu bangsa ini menjadi lebih maju secara finansial. Siap. Walaupun tidak 100% freedom of financial, at least kita tidak memberatkan orang lain. Nah, itu yang saya lihat ya Pak ya. Ya baik. Oke. Jadi memang situasi sekarang memang kita harus mau tidak mau kita menggembur pasar dengan berbagai cara. Betul. Semakin kreatif, semakin inovatif, semakin banyak hasilnya. Betul. Bersama jaringan Sahabat Made dengan Archipelagonya dan di kota kami di Jember pun kami ada display, kami rutin diajak oleh Aston Jember untuk pada event-eventnya. Ya. Memang harus begitu. Betul, saya yakin itu Pak ya. Apalagi ada promosi di public area. Siap. Nah, public area mungkinlah station train atau bus station, airport, apapun dia di mana publik itu melihat ada loh produk lokal yang mendunia, yang rasanya mendunia. Nah, yang taste-nya sangat luar biasa, itu kan edukasi. Kami ada produk satu yang namanya mini sigar. Yang memang kami siapkan untuk petrol station. Jadi ini sudah ke Circle K Bali, kita sudah kontrak. Kemasannya seperti ini. Jadi ini sudah kami harapkan seperti Sahabat Made tadi bilang akan dijumpai di petrol station. Kami coba akan masuk ke petrol station di all Bali, termasuk Circle K tadi, masuk supermarket yang lain dengan produk ini. Mudah-mudahan salah satu jurus kreativitas daripada tim marketing ini bisa menjadikan Bali, sigar kita di Bali menjadi tuan rumah sendiri. Betul. Di negara sendiri. Betul.
Sahabat Made, terima kasih. Sama-sama Pak. Inilah kita sampai pada akhir daripada episode ini. Ya. Bagi sahabat di rumah, terima kasih sudah menonton. Terima kasih dengan sahabat Made. Sama-sama Pak. Follow Instagram sahabat Made di Made Sumardika, made.sumardika. Made.sumardika. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Silakan komen dan share video ini. Salam sehat, salam sigap.